teman-teman, selamat pagi dari Cilincing. Ketemu lagi nih dengan Ira Latif di sini dari Festival Kebinekaan dan juga mewakili wisata kreatif Jakarta. Selama sekitar 45 menit ke depan, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat perayaan Melasti di Jakarta ya, di Cilincing tepatnya ya. Itu adalah perayaan umat Hindu Bali yang dilakukan biasanya satu minggu sebelum Nyepi, acara Nyepi. Kita mulai sekarang ya teman-teman ya. Ini saya kasih lihat dulu kawasannya. Ini saya berada di Kampung Nelayan Cilincing teman-teman. Tadi yang sudah join juga bersama saya sebelumnya ya, sudah ngelihat di Cilincing ini ada apa saja ya. Ininya teman-teman, pelabuhannya ya. Nah di dekat sini ada pura teman-teman, pura agama Hindu Bali ya. Ya. Nah puranya itu sangat unik ya, karena di Jabodetabek ini adalah satu-satunya pura yang letaknya di pinggir laut ya, seperti ini. Jadi makanya setiap upacara Melasti, perayaan Melasti ya, itu tempat ini menjadi pusat perayaan Melasti umat Hindu se-Jabodetabek loh ya. Karena kan di tempat lain nggak ada lagi tuh pura yang di dekat laut. Kalau di Bali mah udah biasa kan ya. Kalau di Bali kan banyak pura-pura dekat laut ya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana perayaan Melastinya. Kita mau ke sana ya. Selamat bergabung teman-teman. Ya, itu lihat ya. Tadi saya membukanya dari laut karena nanti upacara Melasti ini teman-teman ya. Upacara Melastinya itu nanti akan juga ada pengambilan air suci ke laut ya, makanya dilaksanakan hanya di pura yang dekat laut. Nah itu kita bisa lihat ya, sudah kelihatan. Kita masuk ke dalam ya. Ini nama puranya Pura Segara. Segara tuh artinya samudra ya, ya. Akan masuk ya. Saya akan melihat sekeping Bali di sini ya. Biasanya kalau sebelum pandemi ya teman-teman ya, upacara Melasti ini dirayakan sangat meriah sekali ya. Umat Hindu se-Jabodetabek ya akan datang ke sini. Penuh banget tempat ini. Tapi kalau tahun ini karena pandemi ya dilaksanakan secara terbatas dan kita sudah dapat izin ya, mau lihat ya. Selamat siang Kak ya. Kami dari Wisata Kreatif dan Festival Kebinekaan sudah izin sama Ibu Puturumi mau ikut liputan ya. Mau nanya sebentar aja ya. Kakak apa namanya, tinggal deket-deket sini apa? Kan ya di sini. Oh memang orang Cilincing ya? Oke. Kalau boleh tahu perayaan Melasti ini biasanya dilaksanakan pas tanggal berapa Kak? Sekarang tanggal 20. Oh setiap tahunnya? Oke. Tapi setiap tahun diadakan memang sebelum Nyepi ya? Oke ya. Mungkin buat orang yang belum tahu nih, upacara Melasti itu apa sih Kak? Untuk pembersihan ya, untuk itu membersihkan diri, lingkungan alam sekitarnya kan. Oke. Ini sudah mau Nyepi Tapo Brata. Oke, baik. Dan kalau boleh tahu di kawasan Cilincing ini apakah banyak umat Hindu? Ada sekitar 100 kakak ya.
100 kakao cukup besar juga ya. Cukup besar juga ya. Iya. Iya, soalnya juga di sini juga selain ada pura ini ada juga beberapa pura dekat sini teman-teman ya. Ya, pura dalam ya. Oke. Oke, jadi sekarang lagi mulai ya, sudah mulai perayaan sembayangan ya. Oke, kita lihat bagian dalamnya ya, teman-teman ya. Ya, ini puranya. Kalau puranya ini sendiri, teman-teman, kalau puranya ini sendiri baru berdiri tahun 90-an ya. Jadi belum begitu lama ya. Itu kalau yang tadi kan kita sudah jalan-jalan kawasan Cilincing ya. Ada wihara, ada kelenteng, ada masjid ya. Itu kan sudah lama sekali ya. Nah, ini ada lalu dibangun pura juga di dekat laut. Nah, di tempat inilah teman-teman ya, setahun sekali biasanya umat Hindu se-Jabodetabek mereka akan berkumpul. Jadi biasanya kawasan Cilincing ini menjadi pusat ya, ramai banget. Cuma karena lagi pandemi sekarang ya, jadi tidak boleh terlalu ramai, jadi diadakan terbatas. Kita lihat bagian dalamnya. Jadi nanti mereka upacaranya akan ada pengambilan air suci ke laut, teman-teman. Nah, itu kalau masuk tanya harus pakai itu dulu. Iya. Harus pakai kain. Kalau sembahyang kedua memakai kembang ditujukan pada sang yang sudah coba kaitan ukur sakit ini sembah enggak. Mbak, Kak, ada pinjam. Kantongnya sekarang nggak ada, kosong, habis kali. Habis, nggak apa-apa. Jangan. Nggak boleh. Luput maka sembahyang ketiga memakai kembang ditujukan kepada sang yang berdiri sembah enggak. Ini puput sembahyang keempat memakai kembang atau kuangan kepada Dewa Samudaya Tetaris Samyugi. Terus enggak. Ini puput, ini sembahyang kelima boleh memakai kembang atau kuahnya ditujukan pada Ista Dewata perbawahan hidup tahun saling melindungi kering puri segarit. Ini sembah munggah. Ini puput sembah yang selanjutnya itu memakai kembang
aturan tuntun. Lurus, enggak? Ya, itu dia tadi ya teman-teman ya, lagi prosesi doanya ya. Jadi memang cukup hikmat ya. Nah ini umat Hindu ya, dari yang berdatangan dari Jabodetabek. Oke. Ini bubut sembah berikutnya, kemudian memakai kembang atau buangan memohon wada nugraha dari Sang Yang Widi Wasa tinggi sembah munggah. Nah itu tadi bagian prosesinya teman-teman. Biasanya ya prosesi seperti itu juga akan dibuka juga dengan tari-tarian ya, tari-tarian persembahan. Terus nanti diakhiri dengan mengambil air suci ke laut ya. Dan perayaan Melasti ini teman-teman, perayaan Melasti di Pura Segara di Cilincing ini, kalau di Jakarta ya, termasuk upacara umat Hindu yang cukup besar. Biasanya kalau sebelum pandemi selalu didatangi atau dibuka oleh biasanya sering dibuka oleh Gubernur Jakarta ya. Beberapa tahun yang lalu saya datang ke sini juga upacara di sini dibuka oleh waktu itu Pak Anies ya. Ya, ini suasana kampungnya nih teman-teman. Jadi nanti kita mau lihat bagaimana pas pengambilan air suci ya. Tapi kita lihat dulu aja suasana kampung Cilincing ini. Nah, jadi Pura Melasti, Pura Segara ini teman-teman, ini adalah kalau di Jakarta ya, bahkan bukan cuma di Jakarta, di Jabodetabek, ini satu-satunya pura yang terletak di pinggir laut. Karena nggak ada lagi ya. Kalau di Bali kan, di Pulau Bali mah biasa ya ada pura. Kalau yang ini dia satu-satunya. Nah, karena cuma satu-satunya pura yang terletak di pinggir laut, makanya di Pura Segara ini menjadi pusat dari perayaan Melasti. Perayaan Melasti itu adalah perayaan penyucian diri bagi umat Hindu satu minggu sebelum Nyepi. Nah, kenapa ditaruh di pinggir laut ya? Jadi nanti mereka dari upacara tadi dari terus langsung jalan nanti akan ke laut tadi ya, akan ngambil air suci. Nah ini dia anak-anak ini nih. Ya. Nah ini anak-anak kampung nelayan Cilincing ini. Halo Dek. Halo. Ya. Ya. Ini suasana pelabuhan Cilincingnya ya teman-teman ya. Jadi nanti umat Hindunya tadi dari berdoa, dari sembayang, mereka menyebutnya sembayang juga ya, kayak orang Muslim ya, sembayang ya. Habis sembayangan terus mereka akan iring-iringan terus akan pergi ke laut itu teman-teman. Saya sih nggak ikut ke lautnya ya. Nanti akan naik salah kapal-kapal itu ya untuk mengambil air suci. Oke, ini mendung nih. Nah, Cilincing ini diletaknya di Jakarta Utara, teman-teman. Ya, saya orang Jakarta Utara. Kalau saya tinggalnya di Pelumpang namanya. Dari tempat saya ke sini cukup dekat, sekitar 30 menit naik motor ya. Tapi tempat ini sebenarnya juga dekat dengan Bekasi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang tinggal Bekasi, tempat ini juga lebih dekat dengan perbatasan Bekasi.
Nah, Kampung Cilincing ini juga sangat menarik ya teman-teman, karena ini kawasan bineka ya, sejak ratusan tahun yang lalu ya umat agama berbagai lintas agama ya sudah hidup harmonis di sini. Jadi kita bisa lihat dari rumah-rumah ibadah yang ada berdekatan ya. Tadi kita sudah ke kelenteng wihara, ada pagoda, ada masjid juga usianya sudah ratusan tahun. Ya. Oke, ini puranya. Apakah teman-teman di sini barangkali ada yang umat Hindu? Nah, kalau yang umat Hindu di Jabodetabek biasanya kalau melasti sebelum pandemi mereka kesini teman-teman. Mereka upacara melastinya di tempat ini. Kami sampaikan bila ada umat yang menolak segala maupun kami sediakan tempat di sebelah kiri, sisi sebelah kiri, dan umat yang memati tolong alon-alon dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Selagi bagi dari pelinggih yang durung boleh tirte, silakan menghubungi panitia di belakang gedung. Wenten tirte segara maupun tirte amate. Maaf Pak, ini apa ya? Bagi yang belum melaksanakan persembayangan, kami sediakan tempat di sebelah sisi kiri yang masih kosong. Di sebelah sisi kiri yang tikarnya sudah kosong. Kami persilakan untuk sembahyang masing-masing. Dan bagi Bapak Ibu, kami ingatkan, kami tegaskan sekali lagi bahwa agar tetap mengikuti protokol kesehatan dan tidak melepas masker. Bila mana ada Bapak Ibu yang ingin mengganti masker, di posko Satgas kami sediakan untuk mengganti masker. Ada masker pengganti. Silakan hubungi tim Satgas yang ada di posko meja depan. Selamat siang teman-teman. Selamat bergabung kembali ya. Saya Ira Latif ya. Dari Festival Kebinekaan dan juga dari Wisata Kreatif Jakarta. Saat ini sedang melaporkan perayaan Melasti teman-teman. Perayaan Melasti dari Pura Segara Cilincing. Ini adalah satu-satunya pura yang berada di dekat laut ya. Dan karena itu di tempat ini juga biasanya setahun sekali ini menjadi pusat perayaan Melasti umat Hindu se-Jabodetabek ya. Jadi kita lihat ya, tadi baru selesai prosesi. Kami ada nama pengemban Guru Segara DKI Jakarta dan mewakili panitia mengucapkan mohon maaf bila mana ada kata-kata atau perilaku sambutan kami yang kurang berkenan, masuk yang diperketat dengan situasi dan aturan kami. Sekali lagi kami menas ampura. Semoga Batin Bapak Ibu sareng sami mendapat sulaican ini sang Yawiti dan rahajeng Rene Nyepi tahun baru saja 1944. Akhir kata mengucapkan para Masanti, Om Santi, Santi, Santi. Pak, boleh tanya sebentar tentang upacara Melasti itu apa? Tanyanya harusnya ke yang berwenang. Dari mana? Dari Wisata Kreatif Jakarta. Oh, ada di luar kan? Sedikit aja Pak.
orang yang belum tahu upacara melasti itu apa? melasti, Sedikit aja dengan boleh. Pak, dengan Pak siapa? Oh, dengan Pak siapa, Pak? Sebentar Pak, nanti Iya. biar nanyain cara Mbak. Iya. Nanti yang berwenang Ketua Parisade Oh, Parisade. Saya dengan Wilayah Ira, Kota Pak. Jakarta, Iya. ya, Utara. Iya, dari Wisata Kreatif Jakarta mau tanya tentang sedikit tentang melasti itu apa sih, Pak? Mungkin bisa Melasti diceritakan itu singkat. maknanya adalah itu mengambil dari dua lontar. Lalu kita mengambil dari lontar Sangyang Aji Swandala. Ya. Melasti itu adalah ngiring perwatak dewata. Angangit akan laraning jagat, papak lese letehing buana. Nah, kalau kita ngacu pada lontar Sundari Gama, itu adalah amat sarining Sarining Amartika Mandalu dan Telenging Samudra, jadi di tengah laut. Tengah laut ya? Oke. Iya, di tengah Jadi laut. singkatnya upacara melasti itu adalah penyucian diri kan ya, benar ya, Pak ya? Betul. Nah, nanti Penyucian dari diri. ngiring perwatak dewata itu adalah apa namanya, untuk meningkatkan serada dan bakti kita kepada Hindu Sangyang Widiwasa. Kemudian kita patuh terhadap tuntunan beliau. Oke. Patuh. Nah, inilah wujudnya kita melaksanakan Oke. upacara rakyatnya. Upacara ya? Ya, ini Oke. adalah mengikuti atau patuh terhadap tuntunan Ide Betaru Sangyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Ketua Mas Esa. Iya. Jadi upacara melasti ini diadakan biasanya 1 minggu sebelum nyepi ya, Pak ya? Ya, Benar. Sebelum nyepi nyepi. kan apa namanya, nanti tanggal 2 itu adalah Taul Kesanga, tanggal 3 nyepi. Nah, baik. Kalau melasti itu berarti prosesinya setelah berdoa, terus ada apa lagi, Pak? Biasanya kan ada ke laut atau bagaimana? Ya, jadi prosesi sebelum kita melaksanakan persembahyangan, ya, sebelum kita melaksanakan persembahyangan, didahului dengan prosesi-prosesi ngambil Tirta Amantika Mandalu ring Telenging Samudra, ya tadi sudah dilaksanakan. Oh, tadi ternyata lebih pagi yang ngambilnya ya, ngambil air sudah dari laut ya, begitu, air suci ya. Kita ada upacara mencaru. Mecaru Ya, tuh. mencaru adalah untuk karunisan terhadap buana, ya, buana alam ini tadi sudah dilaksanakan. Iya. Setelah prosesi itu dilaksanakan, baru dilanjutkan dengan persembahyangan tadi. Persembahyangan bersama ya. Ya, Setelah persembahyangan itu apa bersama. lagi, Pak? Ya. Setelah itu Setelah itu artinya nunas tirta, ya tirta yang tadi diambil dari Telenging Samudra itu, kemudian dipercikan kepada umat yang melaksanakan persembahyangan tadi. Oke. Jadi tadi sudah selesai ya, Sudah selesai. air sudah diambil dari laut, Iya. terus sudah gitu dipercikan ke para umat yang Para datang umat beribadah yang di sini. hadir, Oke, iya. teman. Itu harap apa namanya? Artinya apa tuh, Pak? Dengan Dengan memercikan air. melaksanakan upacara melasti ini diharapkan segala kotoran yang ada di dalam diri kita itu bisa dilebur, Lebur-lebur. disisihkan, ya. Karena ini pelaksanakannya adalah setiap setahun sekali. Setahun sekali ya, meriah sekali ya. Jadi upacara keagamaan ini patut direnungi sebagai apa namanya, evaluasi terhadap menyelenggarakan kehidupan dalam 1 tahun. Oke. Ya, agar diharapkan kita dapat melaksanakan kehidupan dalam jalan yang benar. Oke. Ya, selalu kita jalan yang benar. Ya, baik-baik. Jadi ini upacara melasti di Pura Segara Cilincing tuh biasanya setahun sekali dan biasanya dipusatkan di sini untuk umat Hindu sejabodetabek, benar ya, Pak? Sejabodetabek di sini, Sejabodetabek. khusus melasti di sini. Yang melasti ya. Karena kan nggak ada lagi pura yang di pinggir laut ya, Pak ya. Iya. Kalau di Jabodetabek ya, Pak ya. Oke, baik. Jadi sekarang sudah ambil air suci sudah selesai ya, Pak ya? Sudah selesai. Oke. Nanti tinggal tanggal 2 nanti melaksanakan upacara Taur Kesanga. Oh, tahu sama. Oke, Ya, terima di kasih. Rawangun. Ya, terima kasih banyak Pak. Iya, iya. Selamat menyambut hari Nyepi ya, bentar lagi ya. Iya, Ya, semoga Ya, terima kasih. diberkati Ya, selalu. semangat. Kita lihat-lihat dulu ya, Pak ya. Iya, Udah izin juga tadi ya. Oke. Ya, teman-teman ya. Oke. Jadi ya ini perayaan melastinya, kalau prosesi doanya sudah selesai. Jadi tadi sebelum upacara doa ternyata ada ngambil air di laut ya. Tadi ngambil air di lautnya hanya untuk pemuka agamanya ya, jadi tidak untuk umum ya. Jadi saya ceritakan saja lah ya. Jadi tadi kita melihat lautnya ya, mungkin tadi yang sudah ikut di bagian sebelumnya, ini memang puranya di dekat sini. Jadi ternyata upacara melasti ini memang ya upacara yang meriah sebenarnya, setahun sekali ya. Kalau sebelum pandemi teman-teman biasanya ini umat Hindu sejabodetabek akan datang, dan biasanya juga akan dibuka atau dihadiri oleh pejabat pejabat provinsi ya, seperti gubernur atau mungkin dari perwakilan dari Kementerian Agama ya.
Kalau yang tadi dibuka oleh Kementerian Agama. agar tidak selalu bersuara keras karena ada teman-teman kita yang melakukan persembahyangan. Sekali lagi masih ada umat kita yang sedang melakukan persembahyangan gelombang berikutnya. Nanti ketemu. Ini kita lihat puranya sendiri ya teman-teman ya. Ini kalau kita berada di sini seperti berada di sekeping Bali ya. Sekeping Bali. Nah ini puranya sendiri, Pura Segara teman-teman, dibangun di tahun 90-an ya. Kepada Ya. seluruh panitia dan seksi-seksi agar kembalinya paling Dibangun terakhir tahun kita 92. akan melakukan seksi kebersihan dan hal-hal yang perlu kita selesaikan. Sekali lagi kami mohon seluruh panitia untuk tidak kembali dulu karena kita akan menyelesaikan yang belum selesai hari ini, termasuk seksi kebersihan. Nah ini lautnya teman-teman. Tadi lautnya ini ya, apa namanya? Jadi sebelum upacara sembayangnya, doanya, sebelum doanya dimulai, doa bersama dimulai, itu ada perwakilan dari pemuka agama akan ngambil air suci di laut, ya. Akan nanti ambil air suci di laut. Itu kan lautnya ya, Laut Cilincing. Sini gak kelihatan ya. Laut Cilincing, ya. Kalau biasanya sebelum pandemi itu bisa dilihat untuk umum ya, tapi kalau sekarang karena pandemi, jadi itu tadi tidak boleh ya untuk melihat. Hanya beberapa pemuka agama yang tadi dari laut ngambil air suci, terus air sucinya dipercikan teman-teman, dipercikan ke para umat nih, makanya mereka ini air suci ya Pak ya? Oh boleh tahu Pak? Ya ini air suci tadi yang diambil dari laut ya Pak ya? Yang dari laut namanya air suci pembersih. Kalau yang ini namanya air suci untuk ditunas atau diminum. Oh untuk diminum, oke. Ini boleh lihat, ini bentuknya lucu sekali Pak, kayak bentuk candi ya? Kayak bentuk candi ya? Oh jadi ini airnya yang sudah diberkati ya Pak ya? Iya sudah diberkati. Sudah semua. diberkati, Ya, sudah diberkati. Jadi kalau orang Hindu upacara melasti itu biasanya untuk ngapain ya Pak? Oh, kalau melasti itu membersihkan buana agung dan buana alit yang ada di badan diri sendiri dan alam. Oke. Nah, itu untuk Lalu? pembersihan itu. Untuk menghadapi air suci Nyepi agar tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang sakral negatif. Oke, baik. Jadi kan tadi airnya diambil sama Pak pemuka agama memohon ya. di laut Hmm. untuk diberikan mendapat air suci. Oh, tapi tadi yang pergi ke laut itu hanya pemuka agamanya ya? Pemuka Ya, agama ambil airnya, terus di sini dipercikan kepada Ya, seluruh umat ya. umat. Apa dimasukin ke sini-sini juga air-airnya Pak? Cuma dipercikan aja ya? Nah, kalau yang ini namanya wasuh pade yang harus wajib kita tunas atau kita minum karena merupakan amerta. Kalau ini pembersih yang dari laut. Oh, yang dari laut tadi ya? Iya. Percikannya mungkin ya untuk Pak ya? membersihkan untuk sarana prasarana persembahyangan. Oke, jadi kalau upacara melasti itu memang identik dengan laut ya Pak ya, dengan laut, makanya diadakan di Pura Segara. Oke, harapannya apa Pak dari mengikuti upacara melasti ini Pak? Mendapat keberkahan. Keberkahan. Oke, baik, terima kasih Pak, semoga berkah selalu ya, sehat-sehat selalu Pak. Terima kasih banyak ya. Oke, terus apa lagi Pak ini prosesinya habis ini Pak? Oh, kalau prosesinya sudah selesai. Sudah selesai? Iya. Oke. Maaf saya buka masker. Oh iya, karena nggak sudah apa-apa. tidak ada orang. Iya. Saya sebagai pengempon atau pelayan Pura Segara DKI Jakarta, nama saya Nyoman Palu. Nyoman Palu. Kami hari ini melayani umat se-DKI Jakarta, bahkan dengan daerah-daerah penyangga yaitu Bekasi, Bogor, Tangerang. Cuman kami batasi hanya 5 orang. Oh gitu. Iya, karena situasi pandemi kita batasi 5 orang dan maksimal hanya 50 orang. Kebetulan hari ini ada 57 orang plus panitia kami batasi. Ya, 5 orang tuh untuk yang lihat ambil Kalau airnya ya. Kalau yang ambil air 7 orang dari maksimal. Oh, 7 orang maksimal ya. Tadi kebetulan kami tidak Tidak ikut ya untuk itu ngambil untuk airnya masjid ya. Ke tengah laut. Ke tengah Setelah itu laut, nanti ya. kami untuk bagikan ke umat sedikit. Dibagikan ke umat. Nanti ya. perwakilan-perwakilan membaginya nanti dibagi ke umat-umatnya karena kalau kita
tidak batasi, tidak pandemi, penuh bisa sampai Penuh. sekitar 500 sampai Iya. 1000 orang. Saya sebelum pandemi selalu datang ke sini selalu setiap datang, melasti, ya. Pak. Kali Iya. ini kebetulan karena situasi pandemi kami batasin Iya. hanya maksimal 50. Iya, jadi sekarang diceritain aja dulu ya. Iya, itu aja, Jadi ya. ini gambarannya ya. Jadi memang di pura ini teman-teman setiap tahun ya pusat dari perayaan melasti umat Hindu sejabodetabek. Sejabodetabek biasanya sebelum pandemi ada gubernur datang ya Pak ya, gubernur atau pejabat Kementerian Nanti Pak Agama. Gubernur kalau tahun 2022 bisa hadir di Pura Aditya Jauh Ramangun. Ada acara Itu apa lagi nanti tuh Pak? ada acara apa namanya Taur Kesange, jadi akhir daripada melasti. Oh, akhir dari para Nyepi melasti. ya, nyepi Taur Kesange hari Selasa Oke. malam. Beliau ada di Pura Aditya Jauh Oke, Ramangun. baik-baik ya. Mudah-mudahan ya. nanti bisa berkenan. Baik, baik, terima kasih banyak Pak. Jadi setiap habis melasti orang-orang umat biasanya bawa air itu ya Pak, Iya, yang penting iya, ya Pak ya. Air sucinya ini dia Bu ya, air suci. Ibu boleh wawancara sedikit Bu? Itu air sucinya yang satu dari ya. air laut. Air laut itu yang tadi yang diambil oleh pemuka Ini agama ya. ada lumut, bukan lumut, rumput laut. Oh, rumput lautnya diambil ya? Mungkin pas lagi ngambil ikut masuk. Ikut masuk. Nanti akan diminum juga atau bagaimana? Enggak, Ibu? ini untuk simbolis untuk membersihkan diri gitu. Oh, membersihkan diri simbolis saja. Kalau yang ini? Ini buat kalau sembahyang sajen-sajen gitu. Oh, ditaruh boleh ya. dipakai untuk Oke, jadi setiap Cikin. upacara melasti memang ambil air ini ya Bu ya, yang penting juga ya, bawa pulang enggak, ini ya. Enggak hanya melasti, setiap kali kita ke pura, kita nunas ya, minta air ini, bisa juga ditepiskan buat keluarga yang nggak bisa hadir. Gitu. Karena PPKM kan, Iya. jadi ya udah kita nunas, diketisin di rumah. Oh, berarti waktu tadi pagi pas pemuka agama ambil ke laut itu ngambil airnya sebanyak apa Bu? Ngambil dari laut itu. Kan doa dulu ya di laut ya. Iya, nggak tahu berapa jerigen gitu. Oh, diambil berjerigen-jerigen ya. Kita ya, paling 5 atau berapa gitu, nggak tahu lah, saya nggak lihat. Oh iya ya. Halo, suara saya kedengeran kah? Oh, dari tadi nggak kedengeran suaranya. Terima kasih banyak Ibu ya. Iya. Semoga berkah selalu. Halo, selamat siang. Apakah bisa dengar bumbu pasar bumbu mam ya. Jadi ini ya kita sudah selesai teman-teman upacara tadi prosesinya ya. Tadi yang di bagian sebelumnya saya sudah tunjukkan tentang bagaimana umat di sini berdoa ya. Biasanya juga didahului dengan tari-tarian dan musik-musik ya. Ya, tapi karena ini pandemi ya, jadi memang umatnya terbatas yang hadir dan juga tidak ada prosesi tidak ada prosesi jalan sampai ke pinggir laut ya, karena nantinya ada keramaian. Tapi ya teman-teman kira-kira dapat gambaran lah ya proses upacara melasti yang dilakukan dengan keterbatasan ini ya. Sekarang upacara melasti tahun ini diadakan dengan peserta katanya tadi yang terdaftar ya boleh 50 orang saja, dan saya juga harus mendaftar sebagai untuk peliputan ya, dibatasi ya, tapi hanya melihat upacara doanya saja teman-teman, kayak yang tadi teman-teman lihat ya. Tapi yang pas ngambil air ke laut ya, karena memang tidak ada tidak ada keramaian, jadi hanya pemuka agamanya saja. Ya, nah dia. Ya, saya kalau berada di sini teman-teman seperti berada di Bali ya. Ya, jadi kalau kita ngeliat ke sini ya seluruh mata memandang ya orang-orang ciri khas orang-orang kayak di Bali ya, berpakaiannya orang-orang Hindu di Bali ya. Ya, tapi ini bukan di Bali, ini di Jakarta. Dan kalau nggak pandemi teman-teman, ini yang hadir bisa 1000-an orang tadi. Ya, nah ini tadi gamelan Bali ya sudah diputar, oke. Ya. Ya kira-kira seperti itulah teman-teman. Apakah ada yang pertanyaan teman-teman tentang perayaan melasti? Perayaan melasti ini adalah perayaan yang diadakan biasanya 1 minggu sebelum Nyepi teman-teman. Jadi kan kalau Nyepi mereka tahun baru ya, tahun baru Nyepi. Satu minggu sebelumnya biasanya mereka akan upacara melasti ya, penyucian diri. Nah istilahnya ini upacara penyucian diri kalau melasti itu ya. Nanti dimulai itu dengan ada pemuka agamanya mengambil air dari laut. Nah nanti airnya dari laut itu akan di di pura, nanti akan didoakan dan akan dipercikkan ke para umatnya ya. Jadi umatnya juga seperti airnya itu dianggap juga, percikan itu dianggap berkah ya. Ini suasana puranya.
Puranya tadi sudah selesai soalnya ya ibadahnya. Kalau teman-teman yang ketinggalan bisa lihat di feed nanti rekaman yang suasana sembayangnya ya, di rekaman yang sebelumnya ada di feed. Nah ya, jadi upacara melasti ini kalau di Jabodetabek teman-teman hanya dilaksanakan di sini ya, hanya dilaksanakan di Pura Segara, hanya di Pura Segara di Cilincing, karena di Jabodetabek nggak ada lagi pura yang letaknya dekat laut. Karena untuk melaksanakan upacara melasti ini memang perlu dekat dengan laut, karena kan tadi si pemuka agamanya akan ke laut dulu ya, ke tengah laut untuk mengambil air suci ya. Oke. Ya, di sini ya. Nah, umat Hindu sendiri sebenarnya di Jakarta Utara ini teman-teman, di kawasan Cilincing ya, cukup banyak juga. Ini satu kecamatan Cilincing aja ada dua pura dalam satu kecamatan. Dan ini adalah pura yang paling penting ya bagi umat Hindu se-Jabodetabek, karena setahun sekali perayaan melasti itu dipusatkan di sini. Ya. Pak, terima kasih banyak. Ya, ini para ya. Ibu tadi ya, Ibu Putu ya. Oh, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Sudah nggak apa-apa, tadi kita sudah ambil dari luar ya. Ibu terima kasih banyak ya Bu ya, sudah menerima ya. Ini Ibu Putu juga yang tadi ya, saya izin sama Bu Putu ya. Ya nggak apa-apa, perayaannya meriah sekali ya Bu ya. Tadi saya soalnya pengen ikut doa, jadi nggak apa-apa. bisa mendampingi. Iya. Ya ini umat Hindunya ini dari Jabodetabek yang datang hari ini Bu. Iya, seluruh DKI, bahkan ada yang di luar DKI juga. Oke, Jabodetabek lah ya, dari Bekasi ya. Betul. Dari Bekasi. Ada Bogor juga. Oke. Kalau biasanya kan kalau sebelum pandemi bisa sampai 1.000-an orang ya Bu? Banyak sampai di luar sini Bu. Iya. Banyak sekali. Iya, ini karena acara. Karena ada pembatasan aja. Jadi ya disesuaikan lah dengan ininya. Kapasitasnya kan 50%. Oke. Kapasitas dulu. Baik. Biasanya kalau umat Hindu itu pas saat datang upacara melasti, mereka apa yang diharapkan Bu? Ya mensucikan diri ya. Mensucikan itu ada dua ya, mensucikan diri kita sendiri, mensucikan alam semesta juga. Gitu. Mensucikan. Oke, baik. Nanti Ya. baru Menyucikan diri ya. Menyambut Nyepi kan. Menyambut Jadi tahun kita- raya Nyepi ya, tahun baru menyambut Nyepi ya. Itu kita harus inilah berusaha membersihkan diri, membersihkan alam semesta untuk siap menyambut hari raya tahun baru. Oke. Ya. Oke, terima kasih Bu Putu. Yang saya suka juga ya kalau umat Hindu ya, kalau beribadah ya ke pura semuanya kompak ya, pakai kebaya, pakai kain, cantik-cantik sekali. Terima kasih banyak Bu sudah menerima kami. Saya lihat suasana dulu ya, sekilas ya, ini anak-anaknya ya, lucu-lucu sekali ya. Ya teman-teman, ini anak-anak ya, umat Hindu ya, anak-anak umat Hindu yang baru saja selesai merayakan melasti ya. Sembayang melasti di pura ya. Dari mana Kak? Tinggalnya di mana? Di Rorotan. Oh, orang sini ya, orang Jakarta Utara ya. Nah, mereka kan kalau misalnya umat Hindu itu kalau beribadah ke pura selalu memakai kebaya ya. Kebaya dan kain, cantik sekali adik. Adik tadi ikutan upacara melasti ya. Ya sayang. Doanya apa? Doa apa kamu ikutan upacara melasti sayang? Namanya siapa, Dek? Hah? Oh, tadi doa apa? Kamu doa apa tadi di upacara melasti? Doa apa sayang? Malu-malu. Ya, oke deh. Ya sudah mau hujan teman-teman. Ya. Ya. Jadi kalau dari melasti, habis upacara melasti ya umat juga mereka membawa air-air ya. Air-air yang sudah diberkati ya, yang juga tadi airnya kan dibawa sama para pemuka agamanya ya dari laut. Katanya bawa airnya berjerigen-jerigen. Nah kita lihat dulu deh ini sesembahannya. Kak, maaf boleh lihat? Ini apa ya Kak ya? Untuk apa ya Kak? Ini buat tirta pura. Untuk tirta pura. Ini ya sesembahan. Iya, buat di Pura Halim. Oh, oke, ini akan dibawa ya, ini sesembahan untuk dibawa. Isinya apa aja itu kalau boleh tahu? Oh ya, ini akan dibawa ke pura lain ya. Iya. Oh, jadi ini akan dibawa ke pura masing-masing ya. Ke pura masing-masing di Halim ya Kak. Jauh ya. Jakarta Timur, karena kan di sini yang datang umat Hindu se-Jabodetabek ya. Oke, ini yang tadi sudah didoakan apa? Iya. Oh, sudah didoakan, karena bisa didoakan bareng ya. Harus Oke. langsung dibawa ke
harus langsung dibawa ke pura lagi untuk dipersembahkan lagi ya. Oke. Iya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak, selamat merayakan Melasti. Ya. Ya teman-teman, ada yang mau ditanyakan tentang perayaan Melasti? Ya tadi saya sudah cerita ya tentang upacara Melasti itu apa ya. Ya, Melasti adalah perayaan setahun sekali umat Hindu Bali ya. Ya seminggu diadakan sebelum Nyepi. Ya, biasanya kalau sebelum pandemi ini suasananya meriah sekali, padat, bukan meriah, sangat padat teman-teman ya. Bahkan kawasan Cilincing tuh sangat macet ya, dan ada iring-iringan ini biasanya. Iring-iringan perwakilan-perwakilan pura-pura dari berbagai tempat, karena kan yang datang umat dari Jabodetabek juga ya. Jadi mereka biasanya bawa kayak tadi tuh persembahan tadi mewakili puranya, dan biasanya ada iring-iringan musik, ada iring-iringan tari-tarian ya. Tapi karena ini kan kita lagi pandemi ya, jadi diadakan dengan keterbatasan ya, tapi tetap hikmat. Kalau teman-teman tadi mereka makan bareng, seru ya. Gitu ya. Oke, jadi ya teman-teman. Oke, sudah setengah jam saya melaporkan nih teman-teman dari Pura Segara Cilincing, tempat dipusatkannya upacara Melasti ya. Kalau teman-teman Eko baru bergabung. Saya sudah mau selesai. Kalau yang teman-teman mau lihat ya, tadi prosesi upacara Melastinya, doanya ya ada di bagian yang sebelumnya. Dan karena sudah mau hujan juga nih teman-teman. Sudah mau hujan di sini ya. Ya, ini saya melaporkan dari Kampung Cilincing. Ya, bukan di Bali loh teman-teman ini. Bukan di Bali ya. Tapi suasananya sangat ini sekali ya, rasa Bali, cita rasa Bali. Oke, saya pamit dulu. Saya dari Wisata Kreatif Jakarta, Ibu. Iya. Iya, terima kasih banyak. Saya pamit Ibu. Terima kasih banyak tadi sudah berbagi cerita juga sama kita ya. Iya, selamat merayakan Melasti dan juga menjelang Nyepi ya Bu ya. Sehat-sehat terus. Iya, oke. Terima kasih teman-teman. Aduh, udah mau hujan. Saya pamit undur dulu ya. Teman-teman, masih ada lagi tur virtual dalam rangkaian Festival Kebinekaan ya teman-teman. Nanti jam 3 juga ada dari Masjid Ahmadiyah ya, dari Bogor. Dan besok ya sebagai pemuncaknya, besok ada dari Masjid Istiqlal ya, yang merupakan perwujudan dari kebinekaan ya. Terima kasih sudah bergabung ya. Salam toleransi semuanya teman-teman. Selamat siang.